Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setiap dari kita tentu pernah berharap agar rezeki kita dilapangkan. Kita bekerja, berusaha, bahkan berdoa setiap hari agar hidup menjadi lebih mudah dan berkecukupan. Namun pernahkah kita merenung, mengapa ada orang yang rezekinya terasa mengalir begitu mudah, sementara yang lain terasa berat meskipun sudah berusaha? Secara psikologis, manusia sering mengaitkan rezeki hanya dengan kerja keras dan usaha semata. Kita berpikir semakin keras bekerja, maka semakin banyak hasil yang didapat. Itu tidak salah. Namun dalam Islam, rezeki tidak hanya bergantung pada usaha, tetapi juga pada keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya, Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Qiyas At-Talaq 2:3. Ayat ini menunjukkan bahwa ada rahasia dalam rezeki yang tidak selalu terlihat secara logika. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat ada orang yang penghasilannya biasa saja, tetapi hidupnya terasa cukup. Sebaliknya, ada yang penghasilannya besar, tetapi selalu merasa kurang. Ini menunjukkan bahwa rezeki bukan hanya soal jumlah, tetapi soal keberkahan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, salah satu kunci keberkahan yang sering dilupakan adalah sedekah. Banyak yang mengira sedekah akan mengurangi harta. Padahal dalam Islam, sedekah justru menjadi jalan untuk melipat gandakan rezeki. Namun tidak semua sedekah memiliki dampak yang sama. Ada orang-orang tertentu yang jika kita dahulukan dalam sedekah, maka pahalanya lebih besar dan keberkahannya lebih terasa dalam hidup kita. Sahabat yang dirahmati Allah, inilah yang akan kita bahas dalam kajian ini. Bukan sekadar tentang memberi, tetapi tentang memberi kepada orang yang tepat agar menjadi sebab datangnya rezeki yang berlipat. Semoga pembahasan ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa terkadang rezeki yang kita cari jauh-jauh, justru dibuka melalui kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mungkin di antara kita pernah bertanya dalam hati, bagaimana mungkin sedekah bisa menambah rezeki? Bukankah secara logika, ketika kita memberi, harta kita justru berkurang? Secara manusiawi, pikiran seperti itu sangat wajar. Karena kita terbiasa melihat segala sesuatu dengan ukuran yang terlihat. Ketika uang keluar, berarti berkurang. Ketika tidak keluar, berarti tetap. Namun dalam Islam, ada satu konsep yang berbeda, yaitu konsep keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada setiap bulir 100 biji." QS Al-Baqarah 201. Ayat ini menjelaskan bahwa satu kebaikan bisa dilipat gandakan berkali-kali oleh Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sedekah bukan sekadar memberi, tetapi bentuk kepercayaan kepada Allah. Ketika seseorang bersedekah, ia sedang menunjukkan bahwa ia yakin Allah mampu menggantikan, bahkan melipat gandakan apa yang ia berikan. Dalam kehidupan nyata, banyak orang yang merasakan hal ini. Setelah bersedekah, rezekinya tidak selalu datang dalam bentuk uang. Bisa dalam bentuk kesehatan, kemudahan urusan, ketenangan hati, atau dijauhkan dari masalah. Sahabat yang dirahmati Allah, inilah yang sering tidak kita sadari. Rezeki bukan hanya apa yang kita pegang, tetapi juga apa yang Allah mudahkan dalam hidup kita. Ketika seseorang pelit, ia mungkin merasa hartanya aman, tetapi hatinya sempit. Sebaliknya, orang yang ringan bersedekah, hidupnya terasa lebih lapang, meskipun secara angka mungkin tidak jauh berbeda. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sedekah juga membersihkan hati dari rasa takut kekurangan. Ia melatih kita untuk tidak terlalu bergantung pada harta, tetapi lebih bergantung kepada Allah. Karena itu penting bagi kita untuk memahami bahwa sedekah bukan tentang kehilangan, tetapi tentang membuka pintu rezeki yang lebih luas. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang sedekah, seringkali pikiran kita langsung tertuju kepada orang lain di luar sana, kepada fakir miskin, kepada yang meminta di jalan, atau kepada orang yang benar-benar tidak kita kenal. Namun tanpa kita sadari, ada satu golongan yang justru sering terlewatkan, yaitu keluarga terdekat kita sendiri. Secara psikologis, manusia cenderung merasa bahwa keluarga adalah tanggung jawab biasa, bukan bagian dari sedekah. Kita menganggap apa yang kita berikan kepada keluarga hanyalah kewajiban.
bukan sesuatu yang bernilai pahala besar. Padahal dalam Islam, memberi kepada keluarga bukan hanya kewajiban, tetapi juga bisa menjadi sedekah yang paling utama. Rasulullah bersabda, sedekah kepada orang miskin itu satu sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat itu dua, sedekah dan silaturahmi. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika kita memberi kepada keluarga, pahalanya bukan hanya satu tetapi berlipat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ada keluarga kita yang sebenarnya membutuhkan bantuan, tetapi tidak pernah meminta. Mereka menjaga harga diri, memilih diam, dan berharap tanpa berkata. Mungkin itu saudara kita, mungkin orang tua kita, atau bahkan anak kita sendiri yang tidak pernah mengeluh. Sahabat yang dirahmati Allah, disinilah kepekaan hati dibutuhkan. Karena tidak semua orang yang membutuhkan akan datang meminta. Justru seringkali yang paling membutuhkan adalah yang paling diam. Jika kita peka, kita akan melihat tanda-tanda kecil. Perubahan sikap, keterbatasan yang terlihat atau kebutuhan yang sebenarnya bisa kita bantu. Dan ketika kita membantu mereka, bukan hanya hubungan yang menjadi lebih erat, tetapi juga keberkahan yang datang dalam hidup kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam banyak kasus rezeki seseorang menjadi sempit bukan karena kurang usaha, tetapi karena ia melupakan orang-orang terdekat yang seharusnya ia perhatikan. Padahal bisa jadi pintu rezeki itu ada di sana, di keluarga yang kita abaikan. Sahabat yang dirahmati Allah, memberi kepada keluarga bukan hanya tentang materi. Ia adalah bentuk cinta, perhatian, dan kepedulian yang sangat besar nilainya di sisi Allah. Semoga Allah melembutkan hati kita, membuka mata kita, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang tidak melupakan keluarga dalam berbagi kebaikan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setelah keluarga terdekat, ada satu golongan yang kedudukannya sangat tinggi dalam Islam, bahkan menjadi salah satu kunci utama keberkahan hidup, yaitu orang tua. Namun yang sering terjadi justru orang tua adalah yang paling sering kita anggap sudah sewajarnya dibantu. Kita memberi tetapi tanpa kesadaran bahwa di balik itu ada pahala yang sangat besar. Secara psikologis, ketika seseorang terbiasa menerima kebaikan dari orang tua sejak kecil, ia sering tidak menyadari betapa besar jasa mereka. Semuanya terasa biasa, sampai suatu saat kita mulai kehilangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, Wahai Tuhanku, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu kecil." QS Al-Isra 24. Ayat ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan orang tua dalam kehidupan seorang anak. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sedekah kepada orang tua bukan hanya tentang membantu secara materi. Ia adalah bentuk bakti, bentuk kasih sayang, dan bentuk penghargaan atas segala pengorbanan yang tidak bisa kita balas. Dalam kehidupan nyata, banyak orang yang mencari rezeki kemana-mana, bekerja keras tanpa henti, tetapi lupa bahwa ada doa orang tua yang bisa membuka jalan lebih luas daripada usaha apapun. Sahabat yang dirahmati Allah, seringkali rezeki terasa sempit bukan karena kurang usaha, tetapi karena kurangnya perhatian kepada orang tua. Karena dalam banyak keadaan, keberkahan hidup sangat terkait dengan keridaan mereka. Ketika orang tua bahagia, ketika mereka merasa diperhatikan, dan ketika mereka mendoakan dengan tulus, maka jalan hidup bisa menjadi lebih mudah tanpa kita sadari. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jangan menunggu sampai kita kehilangan untuk mulai berbuat baik. Jangan menunggu sampai mereka tidak lagi ada untuk kita sesali. Karena ketika kesempatan itu hilang, yang tersisa hanyalah penyesalan. Sahabat yang dirahmati Allah, sedekah kepada orang tua adalah salah satu jalan tercepat untuk membuka pintu rezeki dan keberkahan dalam hidup. Semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang berbakti, yang tidak hanya memberi tetapi juga membahagiakan orang tua selama mereka masih ada. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, golongan berikutnya yang sangat dianjurkan untuk didahulukan dalam sedekah adalah anak yatim. Mereka adalah anak-anak yang kehilangan sosok ayah, kehilangan perlindungan, dan seringkali kehilangan rasa aman dalam hidupnya. Secara psikologis, anak yatim bukan hanya membutuhkan bantuan materi, tetapi juga membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan rasa dihargai. Kehilangan ayah bukan hanya kehilangan nafkah, tetapi kehilangan tempat bersandar. Rasulullah bersabda, "Aku dan orang yang menanggung anak yatim akan berada di surga seperti ini." Beliau kemudian merapatkan dua jari beliau sebagai tanda kedekatan.
Hadis ini menunjukkan betapa mulianya orang yang peduli kepada anak yatim, bapak dan ibu yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita sering melihat anak yatim di sekitar kita. Ada yang hidup dalam keterbatasan, ada yang berjuang sendiri, dan ada yang hanya berharap perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Namun yang sering terjadi kita merasa iba, tetapi tidak bertindak. Kita melihat, tetapi tidak mendekat. Padahal bisa jadi, satu bantuan kecil dari kita sangat berarti bagi mereka. Sahabat yang dirahmati Allah, membantu anak yatim bukan hanya memberi materi. Terkadang senyuman, perhatian, dan kehadiran kita sudah menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi mereka. Ketika kita peduli kepada anak yatim, hati kita menjadi lebih lembut. Kita belajar bersyukur, belajar memahami, dan belajar melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, banyak ulama mengatakan bahwa memuliakan anak yatim adalah salah satu cara melembutkan hati dan membuka pintu rezeki. Karena ketika hati kita lembut, doa kita lebih mudah diterima. Dan ketika kita membuat orang lain bahagia, Allah akan membalas dengan kebahagiaan yang tidak kita duga. Sahabat yang dirahmati Allah, jangan pernah meremehkan kebaikan kecil kepada anak yatim, karena di balik kebaikan itu, ada pahala besar yang menanti, dan ada keberkahan yang bisa mengubah hidup kita. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mencintai anak yatim, memperhatikan mereka, dan mendapatkan kemuliaan di sisinya. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, golongan berikutnya yang sangat dianjurkan dalam sedekah adalah fakir dan miskin. Mereka adalah orang-orang yang hidup dalam keterbatasan, yang terkadang harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap hari. Secara psikologis, melihat orang yang kekurangan seringkali menggugah rasa iba dalam hati kita. Namun di sisi lain, tidak sedikit yang justru merasa ragu, takut kekurangan, atau bahkan berpikir dua kali sebelum memberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." QS Az-Zariyat 19. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam setiap rezeki yang kita miliki, sebenarnya ada hak orang lain di dalamnya. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, dalam kehidupan nyata, fakir miskin tidak selalu datang meminta. Ada yang bekerja keras tetapi tetap tidak cukup. Ada yang diam menahan lapar, menjaga harga diri, dan tidak ingin terlihat lemah. Disinilah kepekaan hati kita diuji. Apakah kita hanya memberi ketika diminta, atau kita mampu melihat kebutuhan sebelum diminta? Sahabat yang dirahmati Allah, membantu fakir miskin bukan hanya meringankan beban mereka, tetapi juga membersihkan hati kita dari rasa cinta dunia yang berlebihan. Ketika kita memberi kepada mereka, kita belajar bahwa harta bukan segalanya. Kita belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari memiliki, tetapi juga dari memberi. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, banyak orang yang tidak menyadari bahwa salah satu sebab rezekinya terasa berat adalah karena ia menahan apa yang seharusnya ia keluarkan. Padahal bisa jadi rezeki yang kita tunggu justru tertahan karena kita belum membuka jalan bagi orang lain. Sahabat yang dirahmati Allah, sedekah kepada fakir miskin adalah salah satu bentuk kebaikan yang sangat dicintai oleh Allah. Ia bukan hanya membantu mereka, tetapi juga membuka pintu keberkahan dalam hidup kita. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang peka, yang ringan tangan dalam membantu, dan yang tidak menutup mata terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, golongan terakhir yang sangat dianjurkan untuk didahulukan dalam sedekah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Mereka adalah orang-orang yang mengorbankan waktu, tenaga, bahkan hartanya untuk menegakkan kebaikan. Secara psikologis, tidak semua orang mampu berada di jalan ini. Ada yang berdakwah, mengajar, membantu sesama, atau mengabdikan hidupnya untuk kebaikan, tetapi seringkali hidup dalam keterbatasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji." Qiyas Al-Baqarah 261. Ayat ini menunjukkan betapa besar balasan bagi mereka yang mendukung perjuangan di jalan Allah. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, dalam kehidupan nyata mungkin kita mengenal orang-orang yang diam-diam berjuang. Mereka tidak mencari pujian, tidak meminta perhatian, tetapi terus berusaha membawa kebaikan bagi orang lain. Namun seringkali, mereka justru kurang mendapatkan dukungan.
Padahal melalui bantuan kecil dari kita, perjuangan mereka bisa menjadi lebih ringan dan lebih luas manfaatnya. Sahabat yang dirahmati Allah, membantu orang yang berada di jalan Allah bukan hanya membantu satu orang, tetapi kita ikut serta dalam setiap kebaikan yang mereka lakukan. Ketika mereka mengajarkan ilmu, kita mendapat bagian pahala. Ketika mereka membantu orang lain, kita ikut mendapatkan keberkahan dari apa yang mereka lakukan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah sedekah yang dampaknya sangat luas. Tidak hanya dirasakan di dunia, tetapi juga menjadi amal jariah yang terus mengalir. Sahabat yang dirahmati Allah, terkadang kita tidak mampu melakukan semua kebaikan sendiri. Namun dengan membantu orang-orang yang berjuang di jalan Allah, kita ikut menjadi bagian dari kebaikan tersebut. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang tidak hanya berbuat baik, tetapi juga mendukung kebaikan, sehingga hidup kita dipenuhi dengan keberkahan dan pahala yang terus mengalir. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui keutamaan sedekah dan siapa saja yang seharusnya didahulukan, mungkin ada satu pertanyaan yang muncul dalam hati. Mengapa ada orang yang rajin bersedekah, tetapi merasa hidupnya belum berubah? Secara psikologis, manusia cenderung ingin melihat hasil dengan cepat. Ketika memberi, kita berharap langsung mendapatkan balasan. Ketika tidak melihat perubahan, kita mulai ragu. Bahkan mungkin merasa sedekah itu tidak berdampak. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji, apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. QS Sahabat 39. Namun yang sering kita lupakan, cara Allah mengganti tidak selalu sesuai dengan yang kita bayangkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang sering menjadi penghalang keberkahan sedekah. Salah satunya adalah niat yang belum lurus. Kita memberi, tetapi masih berharap pujian. Kita bersedekah, tetapi masih ingin dilihat orang lain. Ada juga yang memberi, tetapi dengan hati yang berat, terpaksa, ragu, bahkan masih merasa sayang untuk mengeluarkan. Padahal, sedekah yang paling bernilai adalah yang diberikan dengan keikhlasan dan kerelaan hati. Sahabat yang dirahmati Allah, selain itu, kita juga sering tidak sabar. Kita ingin balasan hari ini, padahal Allah bisa saja menyimpannya untuk waktu yang lebih baik. Bisa dalam bentuk yang tidak kita duga. Rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang. Bisa dalam bentuk kesehatan, keluarga yang harmonis, dijauhkan dari musibah, atau dimudahkan dalam urusan hidup. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada juga yang sedekahnya tidak tepat sasaran. Memberi tanpa memperhatikan siapa yang paling membutuhkan, sehingga dampaknya tidak terasa maksimal. Padahal ketika kita memberi kepada orang yang tepat, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, keberkahannya akan jauh lebih terasa dalam hidup kita. Sahabat yang dirahmati Allah, sedekah bukan transaksi cepat tetapi investasi jangka panjang. Ia tidak selalu langsung terlihat, tetapi pasti akan kembali pada waktunya. Karena itu, jangan berhenti bersedekah hanya karena belum melihat hasil. Teruslah memberi, luruskan niat, dan percayalah bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setelah memahami keutamaan sedekah dan siapa saja yang perlu didahulukan, kini muncul pertanyaan yang lebih penting. Bagaimana cara memulai sedekah agar benar-benar membawa keberkahan dalam hidup? Secara psikologis, banyak orang menunda bersedekah karena merasa belum mampu. Menunggu saat rezeki banyak, menunggu kondisi lebih stabil, atau menunggu waktu yang dianggap tepat. Padahal seringkali, waktu itu tidak pernah benar-benar datang. Rasulullah bersabda, sedekah yang paling utama adalah ketika kamu bersedekah dalam keadaan sempit. Hadis ini mengajarkan bahwa sedekah tidak harus menunggu berlebih. Justru ketika kita memberi dalam keterbatasan, disitulah nilai keikhlasan diuji. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, memulai sedekah tidak harus dengan jumlah besar. Yang terpenting adalah konsistensi dan keikhlasan. Sedikit tetapi rutin, jauh lebih baik daripada banyak tetapi jarang. Mulailah dari yang terdekat. Lihat keluarga, orang tua, atau orang di sekitar yang membutuhkan. Tidak perlu menunggu diminta, tetapi belajarlah peka terhadap keadaan mereka. Sahabat yang dirahmati Allah, penting juga untuk menjaga niat. Jangan berharap dilihat, jangan berharap dipuji. Jadikan sedekah sebagai hubungan antara kita dengan Allah, bukan dengan manusia. Ketika niat kita lurus, hati akan terasa ringan.
Kita memberi tanpa beban, tanpa rasa takut, dan tanpa keraguan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk selalu berdoa setelah bersedekah. Mintalah kepada Allah agar apa yang kita berikan diganti dengan yang lebih baik, dilipat gandakan, dan diberkahi. Karena pada akhirnya, sedekah bukan hanya tentang memberi, tetapi tentang menyerahkan kepercayaan kita kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang ringan tangan, yang ikhlas dalam memberi, dan yang merasakan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita miliki. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada akhirnya kita sampai pada satu pemahaman yang sangat penting, bahwa rezeki bukan hanya tentang seberapa keras kita bekerja, tetapi juga tentang seberapa tulus kita memberi. Selama ini mungkin kita berpikir bahwa untuk mendapatkan lebih, kita harus menyimpan lebih banyak. Kita harus menjaga apa yang kita miliki, takut berkurang, dan khawatir tidak cukup. Padahal dalam ajaran Islam, justru sebaliknya. Semakin kita memberi, semakin Allah membuka jalan rezeki. Allah tidak pernah salah dalam menjanjikan sesuatu. Ketika Allah berjanji akan melipat gandakan sedekah, maka itu adalah janji yang pasti. Hanya saja, seringkali kita tidak sabar menunggu cara Allah bekerja dalam hidup kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mungkin hari ini kita belum melihat perubahan besar. Mungkin rezeki belum terasa bertambah, namun bisa jadi Allah sedang menjaga kita dari kesulitan yang tidak kita sadari. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik di waktu yang tepat. Karena rezeki tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan, tetapi selalu datang dalam bentuk yang kita butuhkan. Sahabat yang dirahmati Allah, jangan pernah meremehkan sedekah sekecil apapun. Karena satu kebaikan kecil, jika dilakukan dengan ikhlas, bisa menjadi sebab perubahan besar dalam hidup. Bahkan bisa jadi sedekah yang kita anggap kecil hari ini, menjadi jalan datangnya kemudahan di masa depan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari kita mulai dari sekarang. Tidak perlu menunggu kaya, tidak perlu menunggu berlebih. Mulailah dengan apa yang kita mampu, dengan hati yang ikhlas, dan dengan keyakinan penuh kepada Allah. Jika pembahasan ini terasa menyentuh dan bermanfaat, coba tuliskan di kolom komentar. Saya siap memulai sedekah hari ini, agar kita bisa saling menguatkan, saling mengingatkan, dan saling mendoakan dalam kebaikan. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, memberkahi setiap yang kita miliki, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang ringan tangan dalam berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.